Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali kita bacakan buku Fiqih Dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir. Hari ini sampai pada halaman yang ke-210, masih tentang lanjutan dari makna hikmah yang keempat, yakni hikmah dalam arti tidak melepaskan sibghah. Pak Nasir menuliskan, talbis bukanlah suatu hal yang tidak bisa dihindarkan dalam konfrontasi antara Islam dengan suatu kepercayaan, kebudayaan, ataupun hawa nafsu manusia yang dijumpainya. Dan dalam konfrontasi antara Islam dengan kebudayaan Minangkabau, umpamanya para pembawa dakwah tadinya mempergunakan unsur adat Minang dalam pergaulan masyarakat sebagai titik pertemuan. Bertemu dalam adat itu hal-hal yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam di bidang akhlak dan muamalah. Dari sana sebagai tempat bertolak, si mubaligh melanjutkan operasinya ke bidang i'tiqad, ibadah, dan syariat umumnya. Akhirnya, para pemimpin dari kedua belah pihak, ahli adat dan ulama, sampai kepada persesuaian yang dibuat sebagai piagam Bukit Marapalam, di mana antara lain sama-sama diterima rumusan yang berbunyi adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengata, adat memakai. Coba bandingkan umpamanya tata cara pergaulan yang tersimpul dalam kata-kata adat. Nan tuo di pamulia, nan samu gadang diharagokan, nan kacia disayangi. Yang tua dimuliakan, yang seusia dihargai, yang kecil disayangi. Dengan hadis laisa minna malam yuwaqir kabirona walam yarham saghirona. Bukan masuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang-orang tua kami dan tidak menyayangi orang-orang yang kecil atau lebih rendah usianya di antara kami. Dan tantang mato indak dipiciangkan, tantang dado indak dipusuangkan, tantang parui indak dikampihkan. Tentang mata tidak dipincingkan, tentang dada tidak dibusungkan, tentang perut tidak dikempiskan. Dengan sebuah hadis, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan apabila kamu berkata, maka berlaku adilah walaupun ia kerabatmu. Surat Al-An'am ayat 152, yakni mengenai kepentingan kerabatmu. Iqbalul haqqa min haitsu ja'a bihi walau kana fasiqun aw kafiron. Terimalah kebenaran dari siapapun datangnya, walaupun dia seorang yang fasik atau seorang kafir. Di lain-lain bagian di negeri kita ini tentu akan didapati juga hasil kemenangan dakwah yang semacam ini, sebagaimana juga akan didapati penjelmaan-penjelmaan talbis akibat dari tasyabuh dalam berbagai bentuk dan usianya. Talbis kuno dari zaman kereta lembu ataupun talbis modern di zaman pesawat jet cukup untuk jadi peringatan bagi setiap mubaligh pembawa dakwah. Seorang mubaligh yang membawakan dakwah Islam tidaklah harus berlaku ibarat seorang yang membawa landak ke tengah pasar, yang badannya penuh duri, panjang-panjang dan runcing-runcing. Siapa mendekat kena tusuk. Bukan begitu maksudnya. Dalam pada itu, sebagaimana kita yakini Islam itu bukanlah semacam barang larangan yang harus ditutup-tutupi dengan bungkusan palsu. Dan mubaligh bukanlah seorang tukang selundup barang gelap. Baik isi ataupun jiwa dari ajaran Islam itu sendiri tidaklah demikian rupa, sehingga seorang mubaligh akan terpaksa memakai cara-cara yang begitu itu. Al-Quran dan Sunnah Rasul cukup memberikan jalan dan petunjuk-petunjuk bagaimana memperbesar daya panggilannya tanpa cara-cara yang rendah itu. Jadi Pak Nasir mengingatkan, hikmah itu bukan berarti meninggalkan sibghah, bukan berarti kita harus tasyabuh, bukan berarti kita harus bahkan talbis. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Barakallahu fikum. Insyaallah besok akan kita lanjutkan kepada makna hikmah yang kelima, yakni memilih dan menyusun kata-kata yang tepat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.